Episode 9 Penguasa Es Abadi. Suhu udara global mendadak merosot drastis hingga mencapai nol mutlak ketika Glacis, pembeku waktu, menampakkan dirinya di atas samudra utara. Glacis adalah entitas purba yang memiliki kemampuan untuk menghentikan pergerakan molekuler materi, menyebabkan zat cair, gas, dan bahkan waktu itu sendiri membeku di dalam wilayah kekuasaannya. Seluruh samudra Pasifik membeku menjadi lapisan es tebal hanya dalam hitungan detik. Kota-kota pesisir tertutup oleh badai salju abadi, dan para pahlawan yang mencoba mendekati lokasi Glacis langsung berubah menjadi patung es rapuh. Sebelum sempat mengayunkan senjata mereka, Glacis bertujuan membekukan seluruh isi bumi menjadi museum es abadi yang tidak mengalami perubahan untuk selamanya. Saitama yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya hanya dengan mengenakan celana pendek dan kaos oblong, merasa kesal karena pipa air di rumahnya membeku total, sehingga ia tidak bisa menyeduh mie instan favoritnya. Dengan sedikit menggigil akibat lupa mengenakan jaket tebal, Saitama melangkah keluar rumah, menembus badai salju abadi untuk mencari penyebab utama pembekuan pipa air tersebut. Ia berjalan di atas lautan es yang keras menuju pusat badai, tempat Glacis melayang dengan anggun. Glacis melihat Saitama mendekat, dan merasa heran melihat seorang manusia berpakaian tipis masih mampu menggerakkan otot-ototnya. Di tengah lingkungan bersuhu nol mutlak, tempat molekul seharusnya berhenti bergerak sepenuhnya. Gerakanmu adalah keajaiban biologis, manusia. Namun di hadapan pembekuan abadi milikku, atom-atom di tubuhmu pun akan kupaksa untuk berhenti bergetar, seru Glacis, sembari melepaskan gelombang absolute zero flash yang membekukan aliran udara, cahaya, dan konsep gerakan di sekitar Saitama secara menyeluruh. Saitama terperangkap di dalam sebuah kubus es raksasa berukuran ratusan meter yang tidak hanya membekukan fisiknya, tetapi juga menghentikan aliran darah dan siklus biologis di dalam tubuhnya. Glacis tersenyum puas, yakin bahwa museum es miliknya telah mendapatkan koleksi manusia terunik yang tidak akan pernah bisa melarikan diri. Namun, retakan halus mulai muncul di permukaan kubus es abadi tersebut, diiringi uap panas pekat yang memancar dari dalam inti es. Saitama menggerakkan jarinya, memicu gesekan molekuler yang begitu dahsyat, hingga menghasilkan energi panas murni yang meluluhkan es nol mutlak tersebut dalam sekejap mata. Saitama keluar dari kubus es dengan tubuh yang mengepulkan uap panas. Ia menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya untuk mencari kehangatan. Glacis terperanjat dan tidak percaya, menyaksikan hukum termodinamika seolah membeku dan hancur oleh gesekan otot murni milik seorang manusia yang tidak terpengaruh oleh pembekuan waktu. Dalam keputusasaannya, Glacis memanggil seluruh badai salju di planet ini untuk mengurung Saitama dalam pusaran es abadi. Ia melepaskan seluruh energi dinginnya untuk menghancurkan metabolisme tubuh Saitama secara paksa, baik dari luar maupun dari dalam. Saitama melompat tinggi membelah badai salju tersebut. Lalu ia menghembuskan napas kuat ke udara terbuka yang menghasilkan dorongan angin panas masif. Gelombang udara hangat tersebut menyapu bersih seluruh badai salju di belahan bumi utara, mencairkan es di Samudra Pasifik, dan menghancurkan bentuk es milik Glacis hingga mencair dan berubah menjadi uap air biasa yang menghilang ke angkasa. Pipa air rumah Saitama akhirnya kembali mengalir normal.